Selamat malam semuanya. Baik, hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai materi teori belajar kognitivisme. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu yang pertama Tiara Rabbani, yang kedua Andia Sila, yang ketiga Putri Mayangsari, yang keempat Febrianti Tandirapak, yang kelima Nur Kirani, yang keenam Miftahul Jannah, yang ketujuh Muhammad Asyar Saputra. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian kognitivisme yang akan dibawakan oleh Tiara. Kepada Tiara, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pengertian kognitivisme. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbeda. Teori ini mengenal konsep bahwa belajar ialah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Teori kognitivisme mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Dalam pembelajaran, teori ini dianjurkan untuk menggunakan media yang konkret, karena anak-anak belum dapat berpikir secara abstrak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran. Kepada Putri Mayangsari, dipersilakan. Baik, hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sesuatu ajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perceptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpihak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam menemukan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran. Tidak lagi mekanisme sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan teoris. Keterlibatan siswa secara aktif dan belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu prinsip umum teori belajar kognitif yang akan dibawakan oleh Andia Sila. Kepada Andia Sila, dipersilakan. Baik, terima kasih. Prinsip umum teori belajar kognitif. 1. Aktivitas belajar merupakan perubahan pada sistem mental individu atau perilaku. 2. Belajar merupakan aktivitas untuk menguasai materi dari catatan. 3. Langkah-langkah atau proses dalam belajar lebih esensial daripada hasil. 4. Sudut pandang persepsi adalah perangkat yang paling berperan dalam tindakan seseorang. 5. Materi pembelajaran yang dikategorikan menjadi bentuk yang lebih kecil dan dipisahkan akan menghilangkan esensi pengetahuan. 6. Belajar merupakan aktivitas private yang meliputi pengumpulan data, menghafal, memahami data, dan faktor mental lainnya. Yang ketujuh, kegiatan belajar adalah rangkaian berpikir dengan kompleks. 8. Dalam rangkaian belajar sebaiknya tersusun berdasarkan dari urutan yang paling simpel hingga paling rumit atau kompleks. 9. Hal paling esensial dalam pembelajaran adalah pada keaktifan siswa. Yang terakhir, 10. Variasi latar belakang siswa harus dipahami karena akan sangat menentukan dalam langkah selanjutnya. Terima kasih. Kembalikan.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi yang berikutnya, yaitu pemuda dan tokoh teori pembelajaran kognitivisme. Yang pertama yaitu Jean Piaget yang akan dibawakan oleh Muhammad Tasir Saputra. Kepada Muhammad Tasir Saputra dipersilakan. Baik, sepertinya Asir Saputra mengalami gangguan jaringan, jadi kepada Tiara Rabbani dipersilakan untuk menjawabnya. Baik, Jean Piaget atau pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya yang pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Piaget membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Yaitu Jerome Bruner yang akan dibawakan oleh Asir Saputra. Kepada Asir dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi Jerome Bruner. Perbedaan dengan Piaget, Bruner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan saya. Di Bruner, kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan. Sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan. Untuk mengajarkan sesuatu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus ditata dengan baik maka dapat diberikan kepadanya. Dengan kata lain, seorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi untuk akan dijelaskan oleh Nur Kirani. Kepada Nur Kirani dipersilakan. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Muhammad Asar. Penerapan teori Bruner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Cara belajar dan yang terbaik menurut Bruner ini adalah yang memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses institutif, kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Implikasi teori Bruner dalam proses pembelajaran menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan pengalamannya, anak akan mencoba menyelesaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Miftahul Jannah. Kepada Miftah dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, David Ausubel, proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru atau belajar menjadi bermakna meaningful full learning. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan, kemudian memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Meaningful learning yaitu suatu proses dikaitkannya. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau advocate organizer. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advocate organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Untuk itu, pengetahuan guru terhadap isi pembelajaran terus sangat baik. Dengan demikian, ia akan mampu menemukan informasi yang sangat abstrak, umum, dan inklusif yang mewadahi apa yang akan diajarkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Asher Saputra. Kepada Asher dipersilakan. Baik, sepertinya Asher mengalami gangguan jaringan, jadi untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Kirani. Kepada Nur Kirani, persilakan. Robert M. Gagne. Menurut Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengelolaan otak manusia dibagi sebagai berikut. Yang pertama, reseptor. Reseptor berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neural. Yang kedua, sensory register. Sensory register berfungsi menampung kesan-kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual. Yang ketiga, short-term memory. Short-term memory menampung hasil olahan perseptual dan menyimpangnya dalam jangka pendek. Yang keempat, long-term memory. Long-term memory merupakan tempat menampung hasil pengelolaan yang ada di memori jangka pendek. Yang kelima, responser generator. Responser generator menampung informasi yang tersimpan dalam jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke kesimpulan. Jadi, setelah melakukan diskusi dalam kelompok ini, maka kesimpulan dari diskusi kami yaitu implikasi teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran lebih memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Selain itu, peran siswi sangat diharapkan untuk berinisiatif dan terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Teori ini juga memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam kemajuan perkembangan. Baik, itulah hasil diskusi kami dalam kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Stop nih rekamannya, weh.